Shalom adik-adik, hari ini kakak akan mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan tema nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku. Tetapi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapa, sehingga Kau mempertemukan kami Tuhan pada kesempatan ini untuk belajar Tuhan bagaimana nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau juga memberkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Amin. Kita akan masuk pada materi kita, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Apa sih arti nilai? Kira-kira menurut adik-adik, nilai itu apa sih? Nah, kakak di sini mau jabarkan bahwa menurut Sprenger dikutip oleh Sunario Kartadinata pada 1988, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap pada situasi sosial tertentu. Jadi, nilai tadi dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai standar konseptual yang relatif stabil dan membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Nah, dari 3 poin nilai tadi dapat kakak simpulkan bahwa nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Sehingga nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Setelah kita mempelajari nilai-nilai Kristiani itu apa, pasti adik-adik bertanya-tanya, di mana ya Kak kita bisa menemukan nilai-nilai Kristiani? Jawabannya satu adik-adik, ada di dalam Alkitab. Dan saat kita membaca Alkitab ini, maka kita akan menemukannya pada salah satu kitab, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Yang biasanya kita sebut buah roh. Dan buah roh yang dijelaskan sini dipakai berbentuk tunggal, yang artinya adalah 9 buah yang merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki oleh orang yang percaya. Buah roh yang dihasilkan di dalam kita bukanlah 9 buah yang berbeda, tetapi 1 buah yang tunggal yang diwujudkan dalam 9 kualitas yang berbeda. Nah, apa sih yang berbeda itu? Maka 9 karakter buah roh itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, karakter yang berhubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Lalu yang kedua, karakter yang berhubungan dengan sesama, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan yang ketiga, karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri atau kontrol diri. Begitu adik-adik. Nah, kita masuk pada yang pertama, nilai pertama, yaitu kasih atau love. Artinya, suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan kasih sayang atau perhatian serta rasa memiliki. Kasih yang di sini maksudnya adalah kasih agape, yaitu kasih yang tulus ikhlas dan murni tanpa mengharapkan balasan. Nah, berikut adalah gambarnya, di mana ada gambar Tuhan Yesus dan kita. Sukacita atau joy artinya suatu kebahagiaan atau situasi yang sangat menyenangkan karena pernyataan Allah dan bersama-sama dengan Allah. Sukacita itu selalu ada kalau kita tinggal di dalam Allah. Nah, sukacita di sini diartikan sebagai kenyamanan kita dan kita tidak merasa takut akan segala hal karena kita yakin Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera atau peace. Biasanya kita lambangkan kayak gini, peace. Ya, artinya adalah buah dari kesetiaan kita mengikuti Yesus dan menjadi hak dan tanggung jawab setiap orang yang sudah di dalam Kristus. Kalau kita damai sejahtera, maka kita memiliki hubungan yang benar sama Tuhan. Kita akan merasakan terus kedamaian yang sejati. Kayak pada gambar kita akan merasakan, pokoknya kayak bahagia banget lah istilahnya. Kita kayak merasa tenang, aman, dan damai di dalam Tuhan. Next, selanjutnya adalah kesabaran. Kesabaran atau patience. Nah, artinya suatu sikap yang dapat menahan emosi dan keinginan serta dapat mengendalikan diri. Sabar juga merupakan ketekunan dalam menantikan janji-janji. Nah, kesabaran ini merupakan keinginan kita untuk mengendalikan diri dan ketekunan kita menantikan janji Allah. Jadi, sabar itu bukan karena kita hanya sabar kalau saat orang-orang mungkin membuat kita marah, tapi sabar itu juga karena kita menunggu janji Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Next, kemurahan atau kindness, yaitu dapat berbagi kepada siapapun akan berkat yang dimiliki tanpa membeda-bedakan. Juga merupakan gaya hidup orang yang sudah ada di dalam Yesus. Nah, kemurahan sejati adalah kemurahan yang tidak memiliki batasan. Oleh karena itu, saat kita memiliki kemurahan hati, kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Karena kemurahan yang sejati hanya dimiliki oleh Yesus yang selalu memaafkan tanpa batas. Tidak seperti manusia, kadang kita juga tidak bisa seperti Yesus yang benar-benar bisa memberi sangat banyak gitu. Kebaikan. Nah, kebaikan atau goodness yaitu sifat yang berharga yang dimiliki oleh pengikut Yesus dan dihasilkan dari karya Roh Kudus. Kebaikan sejati hanya berpusat pada Kristus dan bukan berpusat pada manusia ya. Jadi semua kebaikan kita itu karena kita menerimanya dari Allah, bukan karena kita mau seolah-olah membuat segala sesuatunya udah kita rencanakan. Kebaikan itu udah kita rencanakan, nggak boleh tuh kayak gitu ya. Nah, kakak kasih gambaran kalau kebaikan itu seperti ini loh, seperti kita menanam benih. Saat kita menanam benih, semakin kita siram, akan semakin membesar, kemudian akan menjadi tanaman yang indah. Seperti itulah kebaikan. Selanjutnya adalah kesetiaan atau faithfulness, yaitu suatu sikap yang kokoh dan tidak tergoyahkan yang dimiliki oleh orang yang mengikuti Kristus. Nah, lambang kesetiaan itu apa sih Dek? Nah, kalau kakak cari dan kakak share di Google, kakak menemukan bahwa burung merpati adalah lambang dari kesetiaan karena dia setia pada pasangannya. Begitu pula dengan kita harus setia kepada Allah. Selanjutnya ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan atau meekness yaitu segala sesuatu dikerjakan dan dilakukan sesuai dengan hati nurani, bukan dengan kekasaran dan kemarahan. Kelemah lembutan itu mengubah pandangan kita bagaimana Allah memperlakukan manusia, kemudian bagaimana manusia juga mengevaluasi dirinya sendiri, dan bagaimana juga manusia berhubungan dengan orang lain. Kalau kita punya kelemah lembutan, nah orang-orang di sekitar kita juga akan merasa kenyamanan. Istilahnya saat kita ada di dekat mereka akan merasa nyaman dan merasa tenang karena kita membuat mereka lebih rileks, kemudian enjoy itu. Selanjutnya adalah penguasaan diri atau self-control, yaitu dapat mengendalikan keinginan-keinginan duniawi dengan menggantikannya dengan keinginan-keinginan surgawi. Oleh karena itu, setiap manusia penting banget, pakai banget deh kalau kakak bilang ya, untuk menguasai dirinya. Kita nggak boleh semena-mena sama orang lain.
Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau seperti yang ada di dalam Alkitab. Walaupun tidak bisa secara full atau secara penuh kita bisa lakukan, tapi kita sudah mulai melakukannya dari hal kecil, itu sudah hal yang baik. Kita harus bisa menguasai diri kita ya adik-adik. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup? Pasti adik-adik pada bertanya nih, Kak, gimana ya cara kita bisa menerapkannya? Nah, jawabannya satu deh. Nilai-nilai Kristiani itu tidak secara otomatis menjadi pembiasaan hidup kalau tidak kita latih dan kita biasakan. Nah, makanya kita harus membiasakan diri kita untuk bisa menerapkan 9 hal tadi. 9 hal tadi aja sudah bagus loh untuk dalam kehidupan kita lagi. Kalau misalnya kita tambah lagi seperti rendah hati, kemudian kita mengampuni orang lain, itu wah the best banget pokoknya. Jadi semua nilai tentu bersumber dari Alkitab. Gak cuman hanya 9 buah roh tadi ya, ada banyak yang dibahas di dalam Alkitab. Jadi untuk itu kita sebagai manusia harus bertekun membaca Alkitab dan berdoa akan membantu kita untuk memahami dengan baik nilai-nilai itu serta menerapkannya dalam hidup. Di samping itu, kita juga membutuhkan tokoh atau orang lain yang baik yang dapat kita jadikan teladan kehidupan. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Kemudian mungkin bisa orang di sekitar kita seperti orang tua kita, teman, guru kita, bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Shalom.